Assalamualaikum, welcome to my channel. Dalam video ini saya akan membacakan salah satu novel yang berjudul Janji Sang CEO. Dalam sebuah kecelakaan, seorang gadis menyelamatkan CEO terkenal dan CEO ini bersikeras untuk menikahinya. Tetapi karena gadis itu berasal dari desa, jadi semua orang mengejeknya, merasa dia tidak pantas disandingkan dengan CEO itu. Dan yang tak disangka oleh semua orang, kecantikan wajah serta bentuk tubuhnya yang sempurna terungkap dalam pesta ulang tahun adik tirinya. Gadis itu bernama Alicia. Dia kembali ke Cina dengan menyembunyikan identitasnya hanya demi mencari kebenaran di balik kematian ibunya. Saat rahasianya satu demi satu terungkap, semua orang merasa terkejut. Gimana kisahnya? Marilah kita simak bersama-sama. Semoga cerita ini dapat menghibur kakak semuanya. Happy for watching. Di sebuah pulau tak berpenghuni, hujan turun dengan deras dan suara ombak yang menghantam karang bagaikan suara genderang yang ditabuh. Alicia Diaz menebas kayu dengan belati yang dibawanya. Sepertinya dia tak peduli dengan derasnya tetesan air hujan yang menerpa wajahnya. Dia telah berpisah dari keluarganya selama 10 tahun dan akhirnya bertemu dengan keluarga Sebastian. Dia ingin mencari tahu tentang kebenaran di balik kematian ibunya dan penculikan dan perdagangan terhadap dirinya. Tetapi sebelum dia sampai di rumahnya, dia malah bertemu dengan pembunuh yang menyamar sebagai penjemput dirinya. Dia berhasil melawan gerombolan penjahat itu, tetapi sayangnya kapal pesiar itu bocor dan kemasukan air sehingga akhirnya dia hanyut dan terdampar di pulau yang tak berpenghuni ini. Hari itu adalah hari ketujuhnya di pulau tersebut dan dia tidak melihat ada satupun kapal yang lewat. Untungnya ada banyak pohon di pulau itu sehingga ia dapat membuat sendiri perahu kayu yang sederhana dengan kedua tangannya. Sebentar lagi perahu kayu akan rampung, hanya sisa dayung saja yang harus dibuat. Tetapi hujan ini begitu deras. Alicia berdiri dan baru saja hendak meregangkan otot-otot dan tulangnya. Tetapi tiba-tiba saja dia melihat ada sesuatu berwarna hitam di atas batu karang. Dia berjalan dengan was-was dan tampak terkejut saat melihat bahwa sesuatu berwarna hitam itu adalah seorang pria. Wajah pria itu tampak pucat dan sangat tampan, tetapi pinggangnya terluka. Darahnya bercampur dengan air laut sehingga tampak berwarna jingga. Alicia mendekatkan lengannya ke hidung pria itu untuk memastikan pria tersebut masih bernafas, tidak mati. Lalu dia menyeret pria itu ke pulau dan membawanya ke dalam gua tempat dia tidur selama beberapa hari terakhir ini. Setelah menyalakan api unggun, dia berlari keluar dengan menerobos hujan. Tak lama kemudian dia kembali dengan beberapa tanaman obat di tangannya. "Untung kau bertemu denganku." Sambil menggumam, Alicia mengulurkan tangannya untuk melepaskan pakaian pria itu dengan merentangkan tangannya. Alicia memperhatikan luka di pinggang pria itu. Itu adalah luka tusuk yang sangat dalam. Dia tidak tahu apakah ada organ dalam pria ini yang terluka juga. Baru saja dia ingin memeriksa denyut nadi pria itu, tetapi tiba-tiba tangannya digenggam oleh tangan pria besar itu. "Siapa?" tanya pria itu dengan suara lemah, tetapi tangan yang menggenggamnya sangat kuat. Alicia melirik pria itu dan berkata dengan perlahan, "Siapa?" "Penyelamatmu. Jika kau masih tidak mau melepaskan genggamanmu, aku akan membuatkan batu nisan untukmu. Nomaiden, bagaimana dengan nama ini?" Pria itu mengenyitkan keningnya dan tidak berbicara.
Matanya tertuju pada ramuan tumbuh-tumbuhan yang telah dihaluskan yang berada di tangan Alicia. "Kenapa kau masih diam saja? Lepaskanlah, aku akan membantumu." Lalu Alicia mulai membantunya. "Aku akan melakukannya sendiri." Pria itu mendorong tangannya dan menanggalkan pakaiannya sendiri, tetapi bola matanya yang hitam tetap menatapnya dengan waspada. Pakaiannya dilepas dengan cepat. Alicia dapat melihat perut pria berbentuk six-pack dengan lekukan V-line yang halus, tampak berbentuk sampai ke ujung celananya. Postur pria itu tampak sangat terlalu seksi. Alicia menelan air liurnya dengan tersipu, kemudian dia mengoleskan ramuan tanaman obat ke pria itu dengan hati-hati. "Apa ini?" tanya pria itu dengan suara serak dan dingin, sama sekali tak terasa kehangatan di suaranya. "Ramuan herbal untuk menghentikan pendarahan dan mengurangi bengkak." "Ini di mana?" Tadinya Alicia merasa sedikit malu-malu, tetapi ketika mendengar pertanyaan dari pria ini, dia langsung mengangkat matanya dengan tidak sabar untuk melihatnya. Pria ini sangat tampan, tetapi memiliki lumayan banyak pertanyaan. Jika saja dia tahu tempat ini, apakah mungkin dia akan terdampar di pulau ini selama 7 hari? "Pergilah ke sekolah untuk bertanya. Jika kau punya energi untuk berbicara, lebih baik kau gunakan untuk berbaring dan tidur." Pria itu menjawab dengan kesal. "Ini bukan sikap dokter terhadap seorang pasien." "Hah?" tanya Alicia dengan aneh. "Jadi, beginikah caramu berbicara dengan penyelamatmu?" Alis pria itu berkerut membentuk 3 garis lurus. "Hei cewek, kau sangat kasar." "Hei cowok, kau sangat tidak sopan." Keduanya saling menatap, yang satu tampak dingin dan yang satunya lagi tampak emosi, seperti akan terjadi ledakan peperangan saja. Dan akhirnya Alicia terlalu malas untuk mempedulikan pria yang terluka itu, lalu dia berdiri dan berkata, "Hujannya sangat deras. Pada malam hari, suhu di pulau ini akan sangat dingin. Berbalinglah, aku akan membuat api unggun." Baru saja Alicia hendak pergi ke sudut gua untuk membuat api unggun, tetapi tiba-tiba suara pria itu terdengar dari belakang badannya. "Halo." "Ada apa lagi?" tanya Alicia sambil membalikkan badannya. Jika tidak bergegas, maka mereka berdua akan mati kedinginan malam ini. Pria itu membuka mulutnya, tetapi hanya berkata, "Tidak ada apa-apa." Lalu Alicia tidak mempedulikannya lagi. Ia langsung pergi ke sudut gua untuk membuat api unggun. Satu-satunya cara untuk membuat api unggun di pulau yang lembab itu adalah dengan menggunakan bor kayu untuk membuat api. Alicia menghabiskan 1 jam lebih untuk menyalakan api dengan kayu di atas tumbukan jerami. Tetapi begitu angin bertiup dari luar, nyala api yang kecil itu dengan cepat padam. "Halo." Suara pria itu terdengar lagi. "Kau mau apa lagi?" Begitu Alicia membalikkan badannya, dia mendengar dentingan suara logam dilemparkan ke tanah. Dia melihat korek api sipo menggelinding. Alicia terdiam sejenak lalu berteriak, "Apakah kau anjing? Dasar manusia anjing, brengsek!" Pria itu memejamkan matanya dan mengabaikannya, tetapi sulut mulutnya yang dingin membentuk lengkungan yang tak terlihat. Tak lama malam pun beranjak bangun dari tempatnya. Keduanya berbaring di kedua sisi gua. Pada tengah malam, Alicia terbangun oleh suara raungan pelan. Dia membuka matanya dan melihat wajah pria yang memang sudah pucat itu menjadi lebih pucat. Dia membukukan badannya dan melihat ada keringat dingin di dahi pria itu. "Hei, manusia anjing, apakah kau baik-baik saja?" Alicia berjalan menghampiri dan menyodok lengan pria itu dengan kencang, tetapi pria itu sama sekali tidak bereaksi. Kemudian
Kemudian dia dengan cepat memeriksa suhu badan pria itu. Dahinya terasa sangat panas. Demam ini disebabkan lukanya yang infeksi. Jika dalam keadaan normal, seharusnya 2 butir amoxicillin sudah cukup untuk menyembuhkannya. Tetapi bagaimana caranya untuk mendapatkan obat itu di pulau tak berpenghuni ini? Alicia tidak punya pilihan lain selain menggunakan metode fisika untuk merendahkan suhu, dan akhirnya badan pria itu tidak terasa panas lagi, tetapi mulai gemetar di sekutur tubuhnya dengan gumanan dingin di sela-sela tidurnya. Lalu Alicia memindahkannya ke dekat api unggun, tetapi masalah belum selesai. "Sialan," ujar Alicia. Dia mengutuk dengan suara pelan. Mau tak mau dia menanggalkan pakaiannya, lalu berbaring dan memeluk pria itu dengan erat. Dia menggunakan suhu tubuhnya sendiri untuk menghangatkan pria itu. Yang penting adalah menyelamatkannya dulu, bahkan jika pria ini adalah seekor anjing. Banyak yang mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa seseorang dapat menjadi berkah untuk diri sendiri. Semoga saja kebaikannya ini dilihat oleh Tuhan, karena dia berharap dapat menemukan kebenaran yang dicarinya setelah dia kembali ke rumah keluarga Sebastian. Orang-orang yang menyamar untuk menjemputnya itu menginginkan kematiannya. Itu cukup untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang salah dengan keluarga Sebastian. Jika itu benar-benar ulah anak buah ayah kandungnya, dia pasti tidak akan bermurah hati. Sambil memeluk pria itu, benak Alicia penuh dengan pikirannya sendiri dan tanpa sadar tertidur. Saat Alicia terbangun, ia hanya mendengar suara langkah kaki yang keras di luar gua. Ada orang. Dia langsung bangun dan melihat bahwa dia terselimutkan mantel pria itu, tetapi pria itu tak terlihat. Dengan cepat Alicia mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dari gua dengan waspada. Jika orang itu adalah pembunuh yang sedang mengejarnya, maka dia harus berterima kasih kepadanya karena telah bersikap begitu profesional. Tetapi baru saja Alicia berjalan sampai depan pintu goa, dia melihat ada barisan pengawal yang berpakaian serba hitam dan berdiri di depan pintu goa. Terlihat juga sebuah helikopter yang diparkir tidak jauh dari sana. Salah satu pengawal yang berada di paling depan mengatakan sesuatu kepada pria itu dengan hormat. Pria itu menoleh saat mendengar ada suara. Ini adalah pertama kalinya Alicia melihat wajah seorang pria di bawah sinar matahari dengan perawakan yang tampan, bola matanya yang hitam beserta aura maskulin yang kuat. Kecuali wajahnya yang pucat, semua yang ada di diri pria itu tampak normal, seperti orang sehat pada umumnya. Fisik pria ini tampak berkali-kali lebih sehat daripada biasanya. "Kau..." Baru saja Alicia ingin berbicara, pria itu telah menyela ucapannya dan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Hah?" Alicia tampak bingung sehingga tak dapat meresponnya dengan cepat. Pria itu bertanya dengan tatapan kosong, "Kau telah menyelamatkanku, jadi aku bisa mengabulkan satu keinginanmu." Alicia tampak terdiam kemudian berkata, "Kau ini benar-benar kasar. Apakah begitu sulit bagimu untuk mengucapkan terima kasih padaku karena telah menyelamatkanmu?" Setelah Alicia selesai berbicara, dia melihat semua pengawal itu menatapnya dengan heran, seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang aneh. Sebaliknya ekspresi pria itu sama sekali tidak berubah. Kemudian dengan tenang dia berkata, "Jika kau melewatkan kesempatan ini, maka kau pasti akan menyesal." Mendengar itu, Alicia tampak sangat marah, tetapi perahu kayunya juga mungkin saja tidak mampu membawanya sampai ke daratan. Lalu sambil menggetakkan giginya, dia berkata, "Keinginanku adalah bawa aku pulang." Dan kali ini giliran pria itu yang tampak kaget dan terkejut. "Hanya itu?" "Apalagi?"
Alicia memang hanya memiliki satu keinginan sekarang, yaitu meninggalkan pulau sialan yang tak berpenghuni ini. Pria itu meliriknya seakan sedang melihat seorang idiot, lalu dia membalikkan badannya dan berjalan menuju helikopter itu. 3 jam kemudian helikopter itu melayang di atas langit Kyoto. "Apakah itu tempatnya?" tanya pria itu sambil menunjuk ke Villa Sebastian di sana. Sepertinya. Alicia tidak terlalu ingat dengan apa yang terjadi ketika dia masih kecil, tetapi sebelum dia pulang ke Cina, dia sempat melihat rumah keluarga Sebastian. Seharusnya villa itu bernama Villa Diaz, tetapi sekarang telah menjadi aset ayahnya yang tidak pernah mencarinya selama dia hilang 10 tahun. "Turunlah," perintah pria itu, dan pilot pun langsung menjawab, "Iya." Villa Sebastian. Seluruh villa itu sedang didekorasi untuk acara pesta ulang tahun. Marsa Sebastian mengenakan gaun musim semi Starlight edisi terbatas dari LV yang sedang disebut-sebut oleh para sosialita dan selebriti ternama. "Marsa, gaunmu indah sekali. Motifnya seperti galaksi. Apakah ini gaun musim semi edisi terbatas dari LV? Aku bahkan tidak bisa meminjamnya, tetapi kau malah benar-benar membelinya. Ayahmu sangat baik kepadamu." "Selamat ulang tahun, Marsa. Dengar-dengar kau mendapat kontrak film dari sutradara Albert. Kau pasti artis wanita yang paling populer tahun ini kan? Nanti kalau sudah terkenal dalam dunia entertainment, jangan lupakan kami ya." "Dunia entertainment apa? Marsa hanya bermain-main saja di sana. Dengan kemampuannya sekarang, apa susahnya jika dia menjadi terkenal?" Marsa yang dipuji setinggi langit oleh mereka tampak ada keangkuhan di matanya, lalu dia berkata, "Terima kasih ya semuanya. Aku akan pergi melihat sebentar kapan kuenya tiba." Marsa lalu kembali ke villa dan hampir saja bertabrakan dengan ibunya yang sedang berjalan keluar. "Ma," dia merendahkan suaranya sambil menarik Selena Diaz dan berbisik, "apakah orang-orang yang dikirim oleh sepupu masih belum kembali? Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-20. Aku tidak ingin orang lain mengetahui bahwa ada gadis yang diculik dan dijual dari keluarga kita." Selena merapikan rok Marsa dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Jika tidak ada kabar, berarti itu adalah hal baik. Tenanglah, dia tidak akan pernah kembali lagi. Dan meski dia kembali pun, itu sama sekali bukan ancaman untuk kita. Karena biasanya orang-orang itu dijual ke pegunungan dan desa terpencil. Apa kehebatan dari seorang gadis desa?" Marsa tampak setuju dan bahkan berharap akan kembalinya gadis desa itu. Hanya dengan perbedaan yang sangat kontras inilah yang dapat menunjukkan bahwa dia adalah putri yang sebenarnya dari keluarga ini. "Ada kabar buruk, Nyonya." Pelayan itu bergegas masuk sambil melapor. "Sebuah helikopter dari keluarga Torres tampak diparkir di halaman tempat pesta diadakan." "Keluarga Torres?" ujar Marsa dengan mata berbinar. "Ma, apakah kau dan Papa mengundang Dylan Torres ke pesta ulang tahunku?" Selena juga tampak terkejut. Meskipun keluarga Sebastian berada di puncak piramid nasional dan memiliki status yang cukup di kota Kyoto, tetapi keluarga Torres berada di puncak piramid global. Dylan Torres adalah pewaris dari keluarga Torres. Keluarga mereka belum cukup pantas untuk dapat mengundang Dylan Torres datang ke pesta ultah putri mereka. Atau jangan-jangan setelah si tua Sebastian membahas masalah kontrak pesanan dengan keluarga Torres waktu itu, sehingga membuat keluarga Torres menyukai mereka. "Ayo pergi lihat,"
ujar Selena dengan terkejut dan was-was. Jika keluarga mereka dapat bersatu dengan keluarga Torres, maka nantinya mereka tidak perlu khawatir lagi dengan masalah finansial mereka. Sepasang ibu dan anak ini sama-sama mendandani satu sama lain dan berjalan ke halaman tempat diadakan pesta itu dengan tergesa-gesa. Melihat kerumunan anak-anak muda Kyoto yang sudah berkumpul di halaman, begitu Marsha lewat, mereka semua mengerumuninya seperti seorang selebriti yang sedang lewat di sana. "Marsha, kau benar-benar hebat, bisa mengundang orang-orang dari keluarga Torres. Hal yang penting, seperti ini mengapa tidak memberitahuku dulu sebelumnya? Kalau saja aku tahu kau mengundang keluarga Torres, aku pasti akan meminta penata rias mendandaniku dengan cantik hari ini." Marsha tampak tersenyum di wajahnya, tetapi dalam hatinya dia merasa jijik. Orang-orang dari keluarga Torres ini datang demi dirinya. Untuk apa orang-orang ini mengatakan ingin berdandan cantik juga? Ini pasti karena dia menghadiri pesta keluarga Torres bulan lalu dan Dylan melihatnya lalu menyukainya. Wah, kalau begitu, dengan cepat dia akan menjadi Nyonya Torres yang terhormat. Lalu detik berikutnya, pintu helikopter terbuka dengan perlahan dan di depan mata semua orang tampak seorang gadis dengan pakaian compang-camping melompat keluar dari dalam helikopter. Gadis itu tampak kurus, wajahnya juga tampak dekil dan hitam, sama sekali tak bisa melihat wajah aslinya. Rambutnya juga seperti sudah tidak dicuci selama sebulan. Ini semua orang langsung menatap Marsha dan beberapa di antaranya dengan gemas berkata dengan menyindir, "Marsha, apakah tamu terhormat seperti ini yang kau undang? Seorang pengemis?" Marsha tidak marah, tetapi dia malah melangkahkan kakinya dan menghampirinya, kemudian bertanya, "Siapa kau? Atas dasar apa kau datang ke pesta ulang tahunku?" "Pesta ulang tahun?" ujar Alicia yang sekilas tampak mengenali gadis arogan ini. Menurut informasi yang didapatnya, gadis ini adalah putri angkat Selena, tetapi detektif memberitahunya bahwa gadis ini adalah putri haram dari Selena dan ayah kandungnya. Menurut informasi, dia adalah putri angkat Selena, tetapi detektif mengatakan kepadanya bahwa gadis itu adalah putri tidak sah dari bibinya, Selena, dan ayahnya sendiri, David Sebastian.